Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Matan Takrib atau Matan Abi Suja. Ini pasal tentang pakaian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi amin ya rabbal alamin. Faslun, satu pasal, wa yahrumu 'alal rijali lubusul hariri wa takhattumu biz-zahabi. Haram kepada para laki-laki oleh memakai sutra, watakhatum, dan oleh bercincin bidzahabi dengan emas. Nah, jadi laki-laki diharamkan memakai sutra. Sutra yang dimaksud yaitu sutra asli, bukan sutra sintesis. Sutra asli, sutra benang sutra yang dihasilkan oleh ulat sutra. Nah, itu diharamkan dipakai oleh laki-laki berdasarkan hadis Nabi. Nah, ini sutra pakaian paling lembut dan juga mahal tentunya. Nah, jadi laki-laki mungkin hikmahnya banyak, tapi kita nggak harus mengetahui hikmah. Ketika Allah dan Rasul memutuskan satu hukum, tugas kita patuh. Nah, baik kita mengetahui hikmahnya atau tidak. Nah, hikmah bisa dicari kemudian. Sutra ini sangat lembut, tidak cocok dengan kejiwaan atau tidak cocok dengan orang laki-laki. Laki-laki itu harus tegas, kuat. Ya, jadi ini terlalu lembut. Jadi kalau ada yang bilang kalau laki-laki suka memakai sutra, gayanya juga akan berubah seperti gaya perempuan. Karena agama Islam melarang laki-laki menyerupai wanita. Makanya ini laki-laki diharamkan memakai sutra. Watakhatum bidzahab, juga diharamkan memakai cincin emas. Ya, enggak harus cincin, apapun ya dalam bentuk emas sebagaimana di awal Matan Takrib, bejana, sendok, semua jam. Enggak boleh menggunakan jam emas, jam perak. Nah, di sini khusus tentang cincin. Cincin emas juga tidak boleh bagi laki-laki. Jadi sutra tadi baik untuk dipakai atau sebagai tikar, tempat duduk, atau apapun nggak boleh dipakai oleh laki-laki. Begitu juga dengan cincin emas. Jadi emas pada dasarnya ketika kita menyebutkan kata zahab, itu mafhumnya yaitu emas yang kuning. Bagaimana dengan emas putih yang kadang harganya lebih mahal dari emas kuning itu sendiri. Jadi yang dilihat itu unsurnya. Apakah emas putih itu terbentuk dari unsur-unsur emas kuning? Cuma karena beberapa hal ada bahan-bahan lain yang dicampur hingga berubah namanya menjadi emas putih, atau bahan dasarnya dari emas putih itu beda. Nah, kita harus tahu dulu kok komposisinya dalamnya itu apa. Kalau memang emas putih itu bukan emas kuning, atau dari logam lain, apa platinum atau apapun namanya, boleh dipakai. Tapi ketika emas putih itu nantinya ternyata asalnya yaitu emas kuning, kemudian dicampur dengan beberapa logam hingga warnanya berubah, walaupun namanya jadi emas putih tetap nggak boleh dipakai. Karena yang jadi masalah bukan di namanya, tapi kandungannya. Selama kandungan itu emas putih, ada emas kuning di dalamnya, cuma berubah warna karena campuran, tetap nggak boleh dipakai. Wa yahillu lin nisa'i, dan halal ianya sutra dan emas bagi perempuan. Perempuan boleh layak. Perempuan itu memang diciptakan dengan penuh kelembutan. Dia layak menggunakan sutra, emas, perhiasan dan sebagainya. Wa qaliluz zahabi wa kasiruhu fit tahrimi sawaun, dan bermula sedikit emas dan banyaknya emas dalam masalah haram itu sama. Laki-laki menggunakan sedikit emas, ya nggak boleh. Karena sedikit dan banyak sama saja hukumnya. Bagaimana dengan cincin kawin? Kan suka di cincin kawin biasanya bikin 2 cincin, dipasang di laki-laki satu, di pengantin perempuan satu. Tetap nggak boleh. Nggak boleh bagi laki menggunakan cincin emas. Kalau pengen menggunakan cincin terus-menerus ya, usahakan cincin kawin itu dibikin dari yang bukan emas, di benda-benda yang lain yang mahal. Ya. Atau cincin perak misalkan boleh lah, matanya berlian nggak apa-apa. Yang penting jangan emas. Ya. Nanti coba cari tentang bahaya menggunakan emas bagi laki-laki secara ilmiah, ada nggak? Coba cari sendiri. Wa idza kana ba'du saubi. Tadi yang nggak boleh itu sutra murni, bukan campuran. Ini kalau campuran bagaimana? Wa idza kana ba'du saubi ibraisaman.
Dan apabila adalah sebahagian pakaian itu sutra, ibraisam itu sutra, wa ba'duhu kutunan au kattanan. Nah, dan adalah sebahagian pakaian yang lain itu kutunan dari kapas, au kattanan atau kattan. Kattan ini bahan lenin atau kamfas, berbahan kampas. Kamfas namanya. Bila adalah sebahagian baju itu dari sutra, sebahagian lain dari bahan yang lain, baik katun atau kampas atau apapun. Jaza lubsuhu, niscaya bolehlah oleh memakainya bagi laki-laki. Malam takunil ibraisamu ghaliban, selama tidak adalah sutra itu lebih banyak. Artinya kita punya satu baju, kantong baju doang. Kantong baju doang kecil, kita tempelin misalkan sedikit sutra. Nah, itu ketika itu diboleh. Selama ketika dikumpulkan, tidaklah sutra itu, tidaklah bahan yang lain itu, tidaklah sutra itu lebih banyak dibanding bahagian baju yang lain. Nah, coba kita lihat. Dalilnya apa? Dalilnya 1. Rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslimun dan oleh Imam Muslim an Huzaifah radhiyallahu an, qala berkata ianya sahabat Huzaifah, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Nabi berkata, la yalbasu al-harira walad dibaja, ya la talbasu, janganlah kalian memakai akan sutra, tidak pula dibaj. Dibaj juga bahagian sutra, sutra yang lebih keren lagi. Jadi ini adalah larangan khusus dari Nabi. Janganlah kalian, hai para laki-laki, memakai pakaian sutra. Warawal Bukhari, meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Nabi melarang an khatamiz zahab, dari cincin emas. Warawat Tirmizi, meriwayatkan oleh Imam Tirmizi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ya Nabi, hurrima libasul harir waz zahabi ala dzukuri ummati, diharamkan akan pakaian sutra dan emas kepada laki-laki umatku. Wa uhilla li inasim, dan dihalalkan bagi perempuannya. Jadi banyak banget dalil yang menyatakan tentang larangan. Ini menunjukkan ini hal penting. Ini enggak boleh kita sepelekan. Rawal Bukhari wa Muslim an Umar radhiyallahu an, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil hariri, Rasulullah melarang dari memakai sutra illa hakaza, kecuali sekian-sekian. Artinya beliau mengisyarahkan kadar yang boleh. Wa asyara bi asba'aihi lataini taliyanil ibham, mengisyarahkan ianya Umar dengan dua jari beliau, dua jari yang mengiringi keduanya akan jempol. Dua, artinya ketika dua jari digabungkan, jari telunjuk dan jari tengah, nah beliau mengisyarahkan kecuali kadar segini, kadar kecil. Qala ar-rawil hadis, berkatalah oleh perawi hadis, fima alimna annahu yani, pada apa yang kami tahu bahwa sungguhnya Umar yani bermaksud dia al-i'lam. Al-a'lam, maksudnya a'lam. Apa a'lam? Wahya al-khututul lati takunu ala hawashi sawbi wa nahwi, yaitu jahitan-jahitan, khutut, bahagian-bahagian jahitan-jahitan yang ada ya di pinggir-pinggir pakaian dan seumpamanya. Artinya semacam tambahan-tambahan di pinggir-pinggir baju, seperti kerahnya misalkan, kerah ukuran 2 jari. Karena ada hadis yang lain yang menyatakan 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Jadi menunjukkan kalau sedikit, intinya sedikit untuk kerahnya saja. Kerah lengan baju, atau di ujung-ujung pinggir baju, atau kantong baju yang kecil, ukuran segitu dibolehkan. Nah, itu tadi penjelasan di atas, selama tidaklah sutra itu lebih banyak, sedikit. Al-ibrisaim itu ahsanul harir. Sutra terbaik namanya ibrisaim. Ibraisam. Begitulah sepintas tentang sutra. Jadi walaupun orang kaya raya, ya hindari memakai yang hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Pakailah pakaian-pakaian yang lain. Sampai di sini. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.